Nah, materi yang aku bawakan kali ini adalah eksponen. So, get ready with me! Hai Go Warriors! Baik lagi bersama aku Kak Sonda yang akan menemani kalian menuju PTN Impian. Seperti biasa, aku akan bahas soal-soal SNBT untuk bantu kamu dalam memahami materinya. Nah, materi yang aku bawakan kali ini adalah eksponen. So, get ready with me! Oke, sekarang kita mulai ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini jenis soal penalaran matematika. Soalnya adalah hasil dari A pangkat 3 dipangkatkan 3 dikali dengan AB pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan 2 adalah. Nah, teman-teman, kita harus ingat konsep dari sifat eksponen, di mana jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya tinggal dikali aja teman-teman. Nah, maka A pangkat M dikalikan dengan N, gitu ya. Nah, ini perlu kita ingat. Sekarang kita tinggal coba kerjain soalnya. Dalam kurung A pangkat 3 dipangkatkan 3 dikali dengan AB pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan, nah ini kan berarti tinggal kita kaliin aja ya teman-teman. A pangkat 3 dikali 3 berarti A pangkat 9. Dikalikan dengan, nah AB pangkat negatif 1. A itu kan sama aja kayak A pangkat 1 ya teman-teman. Ya udah tinggal kita kalikan aja. A pangkat 1 dipangkatkan 2. Berarti A pangkat 1 dikali 2, 2. Nah, B-nya juga sama teman-teman. Negatif 1-nya tinggal kita kalikan aja sama 2. Berarti jadinya B pangkat negatif 2 gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan apa? Nah, ini kan sama-sama A ya teman-teman. A pangkat 9 dikalikan dengan A pangkat 2. Nah, ini kita bisa gunakan sifat ketika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N gitu ya. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahin aja karena nilai A-nya udah sama gitu. Maka jadinya A pangkat 9 ditambah 2 B pangkat negatif 2 gitu ya. Nah, A pangkat 9 ditambah 2 berarti A pangkat 11 B pangkat negatif 2. Ada nggak sih jawabannya? Ada dong, jawabannya ada di opsi yang A. A pangkat 11 B pangkat negatif 2. Sekarang kita lanjut bentuk sederhana dari 27A pangkat negatif 5 B pangkat negatif 3 per 3 pangkat 5 A pangkat negatif 7 B pangkat negatif 5. Nah, terus dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman cara mengerjakannya? Oke, coba aku tulis di sini sama dengan. Nah, gimana nih teman-teman cara mengerjakannya? Ada yang tahu? Oke, di sini kan ada angka 27 ya teman-teman. Nah, sedangkan di bawah itu ada angka 3. Nah, kita ubah 27 jadi angka 3 pangkat berapa gitu ya. 27 itu kan sama aja kayak 3 pangkat 3 ya teman-teman. Nah, 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini kita kalikan dengan negatif 1, dikalikan pangkatnya ya. 3 pangkat 3 dikalikan dengan negatif 1. Kemudian ada A pangkat 5. A pangkat negatif 5, dikalikan dengan negatif 1 juga. Kemudian ada B pangkat negatif 3. Ini juga sama, dikalikan dengan negatif 1. Per, nah bawahnya juga sama teman-teman, dikalikan dengan pangkat negatif 1 juga, karena dia kan satu kelompok ya. Nah, 3 pangkat 5
dikalikan dengan negatif 1, A pangkat negatif 7 dikalikan dengan negatif 1, B pangkat negatif 5 dikali negatif 1. Nah, kita kerjainnya pelan-pelan aja, yang penting teman-teman paham sama konsepnya. Ini masih sama kayak yang tadi ya, masih sama kayak yang tadi kita menggunakan sifat eksponen yang sama. Nah, ya udah pangkatnya tinggal kita kaliin aja nih. 3 pangkat. Nah, 3 dikalikan negatif 1, hasilnya negatif 3. A pangkat. Negatif 5 dikali negatif 1, hasilnya 5 ya, positif. Nah, kemudian B pangkat 3 per 3 pangkat negatif 5, A pangkat 7, B pangkat 5. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kan udah sama ya teman-teman, atas bawah tuh komposisi huruf dan angkanya ada 3, ada A, ada B gitu ya. Nah, terus ini tinggal kita gunakan, betul banget, 3 pangkat negatif 3. Nah, ini pindah ke atas nih teman-teman ya. 3 pangkat negatif 3 dibagi 3 pangkat min 5. Berarti kan 3 pangkat negatif 3 dikurang dengan negatif 5 gitu ya, kalau pembagian. Nah, kemudian A-nya, A pangkat 5 dikurang 7. Nah, kalau pembagian jadinya dikurang, kalau tadi perkalian kan jadinya ditambah ya. Nah, terus B pangkat 3. B pangkat 3 dikurang 5. Sama dengan 3 pangkat berapa nih? Negatif 3 min 5, berarti 3 pangkat 2. Nah, A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 2 juga. Nah, pangkatnya bisa kita balikin lagi teman-teman ke bawah gitu ya. Maka 3 kuadrat per A pangkat 2, B pangkat 2 gitu ya. Kalau dipindahin ke bawah jadinya dia nggak negatif pangkatnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pindahin lagi ke atas berarti pangkatnya jadi negatif gitu ya. Oke, terus coba kita kerjain lagi. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. Berarti 9 per A kuadrat ditambah A kuadrat B kuadrat, atau bisa kita faktorkan menjadi AB kuadrat ya. AB kuadrat. Nah, ada nggak sih teman-teman jawabannya? Ada ya, jawabannya ada di opsi yang E, 9 per AB kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga ya, masih di penalaran matematika materi eksponen. Hasil dari akar pangkat 3, 7 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 sampai seterusnya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya sebetulnya simple ya teman-teman, nggak usah diambil pusing. Kita bisa gunakan sifat eksponen teman-teman ya. Akar pangkat 3. Akar 3 dari 7 pangkat 3 kita kalikan aja sama 8. Loh, 8 dapat dari mana, Kak? Kok tiba-tiba ada 8 gitu ya? Nah, 8 itu dapat dari total 7 pangkat 3-nya ada 8. Kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Maka itu sama aja kayak 7 pangkat 3 kita kalikan dengan 8. Betul ya? Nah, oke, kalau udah kayak gini gampang aja teman-teman. Akar pangkat 3. 7 pangkat 3 dikalikan dengan, nah 8 ini bisa kita buat 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu kan 8. Jadi kita jadikan bilangan berpangkat 3. Nah, sama dengan berapa? Kalau udah kayak gini tinggal kita coret aja teman-teman. Akar pangkat 3 kita coret sama pangkat yang di dalam. Berarti 7 dikali 2-nya bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Jawabannya ada di opsi yang A.
Eits, tunggu dulu dong. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat buat bahas soal-soal SNBT lainnya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini adalah subtes pengetahuan kuantitatif ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat yang memenuhi A pangkat B sama dengan 3 pangkat 2015 dikurang 3 pangkat 2013 per 3 pangkat 2014 dikurang 3 pangkat 2012. Maka nilai dari B pangkat A adalah. Nah, teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah dagdikdukser kalau misalnya nanti ketemu soal kayak gini, karena caranya nggak sesusah itu. Yang penting kuncinya adalah kalian paham dengan sifat-sifat eksponen. Nah, coba kita kerjakan terlebih dahulu. A pangkat B sama dengan 3 pangkat 2015 bisa kita tuliskan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2013. Betul nggak? Karena kalau misalnya pangkatnya dijumlahkan ya, itu kan hasilnya 2015 gitu ya. Nah, oke. Dikurang dengan 3 pangkat 2013 gitu ya. Per, nah bawahnya juga sama teman-teman. 3 pangkat 2014 bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2012. Dikurang dengan 3 pangkat 2012. Kak, kenapa sih nggak dibikin 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2013 aja gitu ya? Karena teman-teman kita mau nyamain pangkat dari masing-masing bilangan gitu ya. Yang atas itu kan pangkatnya 2013. Nah, jadi si 2015 ini kita ubah nih pecahannya ya, kita faktorkan, ada yang pangkat 2013, ada yang pangkat berapa gitu ya, yang kalau dijumlahin hasilnya 2015 gitu. Nah, begitupun untuk penyebutnya juga sama. Jadi kita pakai pangkatnya ada 2012-nya, biar lebih mudah juga menghitungnya. Oke, lanjut. Maka A pangkat B sama dengan gimana nih? Ada yang tahu nggak? Oke, kita pangkatin dulu nih teman-teman. Ya, kita pangkatin dulu. Oh sorry teman-teman, ini harusnya 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 ditambah 2013. Nah, ini kita pangkatin dulu. 3 pangkat 2 kan 9 ya. 9 dikalikan dengan 3 pangkat 2013 dikurang dengan 3 pangkat 2013. Nah, kita ikutin aja alur pengerjaannya gitu ya. Yang bawah juga sama, kita pangkatin dulu. 3 pangkat 2 kan 9. 9 di dalam kurung dikali dengan 3 pangkat 2012 dikurang dengan 3 pangkat 3 pangkat 2012. Maka A pangkat B sama dengan. Nah, kalau udah kayak gini berarti bisa dong kita kurangin ya teman-teman. 9 dikali 3 pangkat 2013 dikurang 3 pangkat 2013. Berarti hasilnya 8 dalam kurung 3 pangkat 2013. Betul nggak? Kira-kira? Coba. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, kita anggap aja kayak 3 pangkat 2013 itu X gitu ya. Berarti kan 9X dikurang X gitu ya. Hasilnya kan 8X atau 8 3 pangkat 2013 gitu ya kalau misalnya teman-teman bingung. Nah, oke lanjut. Per. Nah, ini juga sama teman-teman. 9 dikali 3 pangkat 2012 dikurang dengan 3 pangkat 2012. Hasilnya 8 dalam kurung 3 pangkat 2012. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita coret nih angka 8-nya ya, atas bawah kita coret. Nah, maka A pangkat B berdasarkan sifat eksponen tinggal kita kurangin aja pangkatnya teman-teman. 3 pangkat 2013 kita kurangin dengan 2012. Maka A pangkat B-nya adalah 3 pangkat 1. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah B pangkat A-nya.
Maka B pangkat A ya udah tinggal kita balik aja jadi 1 pangkat 3 atau 1 gitu ya. Jawabannya mana? Jawabannya ada di opsi yang A, betul banget. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, masih di soal pengetahuan kuantitatif. Jika 36 pangkat X dikurang 6 akar 6 sama dengan 0, maka nilai X adalah A. 1/2, B. 3/4, C. 1/8, D. 1/16, E. 1/32. Nah teman-teman caranya gampang banget. Sekarang langkah pertamanya adalah kita pindahkan dulu ruas 6 akar 6-nya ke sebelah kanan. Maka 36 pangkat X sama dengan 6 akar 6 gitu ya. Nah sekarang kita ubah nih 36-nya menjadi 6 pangkat berapa gitu ya. Kenapa harus 6? Kita samain kanan kirinya teman-teman. Di sebelah kanan ini kan 6 akar 6 ya. Nah angka depannya itu 6. Nah sebelah kirinya sebisa mungkin kita samakan juga teman-teman. Kita jadikan 6 pangkat 2, hasilnya 36 ya. Jangan lupa kita dalam kurung karena masih ada pangkat X-nya. Sama dengan 6 dikali. Nah, akar 6 ini kan bisa kita tuliskan 6 pangkat 1/2 ya teman-teman. Karena nilai akar adalah 1/2. Maka 6 dikalikan dengan 6 pangkat 1/2. Nah, di ruas sebelah kiri ini pangkatnya kita kalikan aja. 2 dikali X. Berarti jadinya 6 pangkat 2X. Sama dengan, nah 6 ini kan sama aja kayak 6 pangkat 1 ya teman-teman. Berarti berdasarkan sifat eksponen, 6 pangkat 1 ditambah 1/2. Karena nilai A-nya itu udah sama ya, 6. Nah kalau misalnya teman-teman lupa, kakak bantu ingatkan lagi, ketika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita ikutin aja alurnya teman-teman. 6 pangkat 2X sama dengan 6 pangkat berapa? 1 ditambah 1/2, 3/2 gitu ya. Nah, kanan kiri udah ada nih angka 6. Sekarang tinggal kita coret aja ya. 6-nya kita coret. Berarti sisanya 2X sama dengan 3/2. Nah, penyebutnya kita kalikan aja ke ruas kiri. Berarti jadinya 4X sama dengan 3 gitu ya. Maka nilai X-nya adalah 3/4. Jawabannya yang mana? Jawabannya ada di opsi yang B. Betul banget. Gimana? Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini dan pastinya aku akan terus bahas soal-soal SNBT lainnya untuk bantu kamu menuju PTN impian. Terima kasih buat kamu yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih untuk share video ini ke teman-teman kalian sesama pejuang PTN supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Bye!